Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 449. Aku adalah ayahmu. Beberapa pria kuat terpesona oleh mata Talita. Mereka semua menelan ludah mereka, dan bahkan ada yang ingin menyentuhnya. Pria yang lengan bertato bunga itu dengan sembrono melirik Talita dan berkata dengan senyum muram, "Kamu tidak mengembalikannya juga tidak apa-apa, kamu bisa menemani kami bersenang-senang selama beberapa hari, dan bunganya akan gratis untukmu. Sekarang pergilah dengan kami." Talita sangat ketakutan sehingga dia terus mengelak sambil memegangi lengannya agar tidak disentuh oleh mereka. Pada saat itu, suara dingin datang dari samping. "Dia tidak mau atau aku yang menemani kalian bersenang-senang." Pria itu berbalik dengan marah dan mencibir, "Siapa itu?" "Ayahmu." Dengan suara itu, sebelum orang kuat itu sempat bereaksi, dia melihat kepalan tangan Hus di depan matanya, dan prak mengenai wajahnya. Dan mimisan tiba-tiba menyembur keluar, rasa sakit itu membuatnya menangis. Wajah Rocky sangat dingin, dia menjatuhkan pria bertato bunga itu ke tanah dengan tinjuannya. Dia dengan tenang berkata kepada Lani, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Lani membiru, dan dia dengan cepat naik mobil ke mobil sewaannya dan menutup pintu mobil untuk bersembunyi. Dia takut dipukuli. Saat ini, dua petugas keamanan gedung kantor mendengar berita tersebut dan dengan cepat berlari ke sana. Rudy berlari di paling depan, melihat beberapa orang di sekitar Rocky. Rudy langsung berteriak, "Segerombolan bajingan, menjauh dari Tuan Rocky." Pria kuat itu menutupi hidungnya yang berdarah dan bangun dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia berteriak, "Sial penjaga keamanan sialan, beraninya kamu memukuliku. Aku paling suka memukuli petugas keamanan, akan aku ajari kamu bagaimana jadi orang yang sebenarnya." Mendengar teriakan Rudy, dia mengira Rocky juga seorang penjaga keamanan. Sekelompok preman itu tidak memperhatikan beberapa petugas keamanan, mereka langsung mengambil pipa baja dan mengepung mereka. Pria bertato bunga mengambil sebilah pisau dan menebas Rocky. Tapi dia hanya mengayunkan lengannya, Rocky bahkan tidak melihatnya, dia sudah menendang perutnya. Pang! Tubuh orang itu melengkung, membentur jendela mobil dengan keras, prak membentur kaca jendela. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, wajahnya berlumuran darah karena terkena serpihan kaca. Orang kuat itu terkena serangan ini, dan langsung jatuh ke tanah seperti ikan mati, menutupi kepalanya dan berteriak-teriak. Beberapa preman di samping mereka semua berhenti dan tidak berani bergerak maju. Ketua mereka berlatih di sekolah militer keluarga Bai selama 3 tahun lamanya. Dia bisa memecahkan 3 bata merah dengan satu pukulan, dan dia ditending oleh Rocky melayang sejauh 3 meter dan akhirnya jatuh ke tanah. Jika tendangan ini mengenai tubuh mereka, pasti seluruh tubuh mereka patah mematah. Rocky melirik dengan jijik dan berkata, "Sebaiknya kalian pergi, benar-benar membuang waktuku." Para preman ini tidak berani maju, dengan gemetaran mereka mundur. Rocky hendak melangkah maju. Rudy berkata dengan cepat, "Tuan Rocky, serahkan saja padaku, jangan membuat tanganmu kotor." Dengan itu, Rudy melangkah maju dengan senandung dingin, dia membungkuk dan meraih kerah pria bertato bunga, dia bahkan menamparkan puluhan kali dalam sekejap, menyebabkan salah satu gigi depan pria kuat itu rontok. "Jika kamu berani membuat masalah di gerbang perusahaan Tuan Rocky, berani sekali kalian."
Kedua sisi pipi pria kuat itu bengkak seperti roti dan berlumuran darah, hidungnya berlumuran darah, dan darah kotor di mulutnya terus mengalir keluar, namun, dia tetap terlihat galak dan mengancam. Haha, sekelompok penjaga keamanan sampah, kamu bukanlah apa-apa. Biarkan aku pergi sekarang juga, atau kalian semua akan mati ketika kakak laki-laki aku datang ke sini. Mulutnya masih sangat keras, sepertinya tanganku baru saja terasa ringan. Rudy tertawa, meraih kepala pria kuat itu dan membenturkan di badan mobil. Pang! Pria kuat itu berteriak kesakitan, kepalanya terbentur hingga darahnya mengalir deras keluar dari kepalanya, dia mengangkat kakinya untuk menendang Rudy. Namun, Rudy menghindar. Sejak dia berlatih metode mental Rocky, fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan reaksinya jauh lebih gesit. Wajah pria kuat itu berlumuran darah, dia menarik napas dan meraung kesakitan. Petik 2. Aku harus memotongmu menjadi potongan daging untuk memberi makan anjing. Apa kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Jika aku katakan siapa kakakku itu akan membuat kalian sangat terkejut. Kakakku telah berada di kota Wasa selama lebih dari 10 tahun. Anak buahnya berkelompok, ini hanya masalah berapa menit. Meskipun kakakku sekarang sudah pensiun, dia masih memiliki ratusan anak buah. Untuk membunuhmu itu sama saja seperti mencubit ayam. Tunggulah kematianmu. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Rudy menendangnya lagi dan memukul kepalanya dengan keras, yang membuat orang kuat itu jatuh ke tanah. Rocky menyipitkan matanya, tampaknya Rudy benar-benar mengabdikan dirinya untuk mengembangkan keterampilan mental, kekuatan dan kecepatannya sangat meningkat pesat. Dia bertanya kepada Talita, mengapa orang-orang ini mencarimu? Berapa banyak yang kamu pinjam? Tidak banyak, aku bisa melunasinya. Kata Talita samar-samar, matanya berkedip, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kakak Rocky, sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja, mari kita abaikan saja mereka dan masuk ke perusahaan. Rocky sedikit mengernyit dan menyadari bahwa dia mencoba mengalihkan topik. Baru-baru ini, dia selalu merasa Talita aneh, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di samping mobil, Rudy menjadikan orang kuat itu sebagai samsak untuk latihan. Setelah lebih dari belasan pukulan, Rudy memukuli orang kuat itu di tanah sampai menjerit-jerit. Namun, pria kuat bertato bunga masih agak tangguh, dia tidak meminta belas kasihan padanya, sebaliknya, dia mengancam akan memotongnya dan memberi makan anjing itu ketika kakak laki-lakinya datang. Rudy tersentak dan mencibir, jangan berteriak-teriak pada saat kakakmu datang, aku akan memukulinya sama seperti aku memukulimu. Saat itu, beberapa orang berlari kemari. Orang kuat, yang sedang dipukuli berteriak, tiba-tiba melihat cahaya di depannya dan langsung sadar, dia langsung meraung, kakak, bunuh bajingan ini. Saudara Guang. Rocky yang melakukan ini semua, menyadari bahwa pria yang datang kemari sebenarnya pria botak, dia juga dengan beberapa penjaga keamanan. Pria kuat itu dihajar oleh Rudy hingga dan berlari menghampiri si pria botak dengan sangat bersemangat. Saat dia berlari, dia berteriak, Kakak Guang, kelompok penjaga keamanan ini sangat berani, dia berkata bahwa dia akan memukulimu, cepat beri mereka pelajaran. Yang lainnya, juga seperti melihat juru selamat, dan berlari ke arah si pria botak. Pria kuat itu berlari sambil berteriak, tiba-tiba dia melihat si pria botak mengenakan seragam, dia tercengang dan tergagap, Kakak Guang, mengapa kamu memakai seragam petugas keamanan? Setelah si pria botak mendengar berita itu, dia mengira ada seseorang yang membuat masalah di perusahaan, dia langsung memanggil beberapa penjaga keamanan untuk segera keluar.
Tetapi ketika dia melihat sekelompok pria bertato bunga, wajahnya menjadi hijau dan kakinya gemetaran ketakutan. Sial, anak buah ini datang untuk mengusik Tuan Rocky. Tanpa mengedipkan kelopak matanya, Tuan Rocky dapat membuatnya menjadi abu. Orang kuat itu tertegun, menatap seragam si pria botak, dia hampir tidak bisa pulih. Kakak Guang. Mengapa kamu? Apa-apaan? Kakaknya benar-benar menjadi petugas keamanan. Sialan, pergilah. Si pria botak marah, dia menggunakan semua kekuatannya dan menamparkan orang kuat itu sampai terjatuh ke tanah. Rocky memegangi lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Guang, apakah kamu kenal orang-orang ini?" Hati si pria botak diam-diam sangat jahat, dia marah dan menendang orang kuat itu sampai jatuh ke tanah, cepat berlari ke hadapan Rocky, dan membungkuk hormat. "Tuan Rocky, maafkan aku. Para bajingan ini dulunya adalah bawahanku, aku tidak menyangka mereka akan buta dan membuat masalah di depan perusahaanmu, aku akan menangani mereka sekarang." Sekelompok preman ini sangat terkejut. Kakak laki-laki mereka, Kakak Guang, yang merupakan pemimpin yang galak di bawah Decepticon, menebas orang dengan pisau dan darah bercipratan di mana-mana, tetapi mereka bahkan tidak mengedipkan kelopak mata. Bagi Rocky mereka benar-benar seorang pria biasa yang sebagai penjaga keamanan. Ini seperti lelucon kan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.